Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngajak kalian buat ngebahas manga Kagurabachi yang udah rilis chapter ketiganya. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy mawon ke pembahasan, oke? Let's go. Chapter ketiga, Kagurabachi mengambil judul Witness, yang berarti saksi. Cerita melanjutkan petualangan Shiba dengan tokoh utama kita yang dinginnya ngalahin es kutub di utara. Siapa lagi kalau bukan Chihiro yang lagi menyambangi Tokyo demi mencari sekecil apapun informasi yang dapat digali. Namun sebelum bisa mulai ya, di pembukaan kita dikenalkan dulu dengan karakter baru bernama Hinao. Gadis yang cukup nyentrik, tapi bisa rasa dia bakal punya peran besar di cerita ini ke depannya. Lantaran Hinao ini punya role sebagai informan, ia juga nampaknya paham betul dengan kondisi negeri samurai yang rawan akan mafia, yakuza, samurai hingga penyihir. Hinao juga menceritakan bagaimana situasi Tokyo dan penyihir menjadi lebih lengkap. Dari penuturannya, di latar cerita Kagurabachi, katana dianggap sebagai suatu bentuk pertahanan diri. Akibat dari stigma tersebut, tingkat keamanan di publik jadi lebih menurun. Ya, gimana ya? Siapapun bisa megang pedang. Perkara mana yang ilmunya lebih kuat aja yang punya kuasa. Hal inilah membuat mereka yang dalam tanda kutip para mafia alias yakuza menginginkan kekuatan lebih untuk memperkuat pengaruhnya. Maka jadi hal yang biasalah para yakuza membuat perjanjian dengan para penyihir, mirip seperti apa yang terjadi di chapter pertama kan? So, terjawablah awal mula yakuza dan penyihir seolah jadi satu paket. And tugas Hinao inilah sebagai perantara yang menghubungkan antara yakuza dengan para penyihir. Kalau dari perkataan Hinao juga udah ada lebih dari 1000 penyihir di Tokyo, membuat Tokyo seolah menjadi pusat para penyihir untuk berkumpul. Gimana? Tugas yang penting banget kan? Baik pihak yakuza maupun pihak penyihir sepertinya terbantu oleh sosok pihak ketiga seperti Hinao. Di sisi lain, informasi yang dimiliki Hinao jelas sangat banyak. Karenanya ia menjadi salah satu mata Shiba dan Chihiro dalam mencari keberadaan Hisaku, organisasi yang diyakini jadi biang kerok kematian ayah Chihiro. Kemudian sebagai bentuk bantuannya, Hinao sampai membuat poster bertuliskan Hisaku Information Wanted untuk membantu mencari informasi. Selanjutnya kita dibawa flashback ke 3 tahun yang lalu. Ya, Mr. K tahu apa yang ada di pikiran kalian. 3 chapter awal dan 3-tiganya pula diisi sama flashback. Memang bukan awalan yang menyenangkan sih, tapi kita sabarin dulu aja ya, Rek. Konflik lagi dibangun di sini. Oke, back to the point. Di 3 tahun yang lalu, Shiba mengunjungi Hinao dan oleh Hinao langsung disambut dengan menjabarkan berbagai permintaan pekerjaan yang dapat diambil Shiba. Mengingat Shiba juga seorang penyihir dan sebagai pengingat ya, sepertinya Shiba punya kemampuan sihir yang membuatnya dapat berpindah tempat alias teleportasi. Sedikit terlambat ke rumah Chihiro saat insiden baru terjadi. Sepertinya teleportasi Shiba punya batasan area. Oh ya, Shiba menolak semua tawaran pekerjaan dari Hinao. Malahan sekarang gantian Shiba yang ngasih tugas ke Hinao. Bermula dari pembicaraan soal kematian Rokuhira Kunishige sampai dugaan soal organisasi Hisaku sebagai pelaku utama demi mendapatkan pedang sihir. Rupanya baru dari obrolan inilah Hinao mengetahui kalau Shiba dan ayah Chihiro adalah rekan. Sejak mengetahui itu semua, Hinao memilih untuk membantu Shiba dan Chihiro, tetapi hasilnya masih nihil. Yang ia dapati cuma yakuza dan penyihir, lalu lalang. Sampai di suatu hari ada anak kecil yang datang, and then sorotan soal karakter Hinao selesai sampai di situ. Next, kita berlanjut ke timeline saat ini. Shiba dan Chihiro langsung meluncur ke tempat Hinao. Perlakuan Hinao ke Shiba cukup semena-mena, sedangkan ke Chihiro ya beda, Rek. Ramah plus pujian pula. Malum good looking, kadang suka menang di segalanya. Nggak di dunia nyata, nggak di dunia manga. Chihiro to the point ingin mengetahui keberadaan saksi yang katanya melihat katana sihir. Begitu mereka lihat si saksi ya, ternyata cuma seorang anak kecil yang tengah tertidur. Hinao memberitahu bahwa ketika anak itu datang, ia bertanya, apakah ini benar tempat untuk menyewa penyihir? Ia ingin dilindungi karena tengah dikejar orang jahat. Hinao masih berusaha sabar, walaupun rupanya si bocil ini gak ada uang. Begitu ditanya ciri-cirinya penjahat ya, seperti apa? Bocil itu menjawab ia mempunyai katana yang sangat kuat. Berbekal informasi tersebut, Hinao langsung memberi kabar ini ke Shiba dan Chihiro. Inisiatif Hinao ini kurang disambut baik oleh Shiba maupun Chihiro. Mereka menganggap tindakan si bocil meragukan, seolah-olah si anak mau menipu. Shiba sampai memperingatkan gak boleh gampang percaya sama anak kecil. Hinao gak terima, tahu yang ia lakuin cuma nyampein informasi sekecil apapun kan. Lalu usai mengigau, si bocil ini akhirnya bangun tanpa
basa-basi si bocil menunjuk Shiba, memanggilnya penyihir dan meminta perlindungan. Shiba mau mengkonfirmasi kenapa ia dikejar orang jahat. Sayang si bocil gak mau menjawab dan disuruh pulang lah. Ia bilang gak punya rumah. Ditanya mana ayah ibunya, si bocil terdiam. Seakan menjawab ia yatim piatu dan Shiba di sini ya berpikir untuk mengirimnya ke panti asuhan. Akhirnya setelah banyak berdiam, MC kita Chihiro angkat bicara. Tapi bukan untuk menanyakan langsung, melainkan mau tahu si bocil udah makan apa belum terlebih dahulu. Karena kelihatan udah kelaparan sih. Belum ditawarin, si bocil langsung nagih buat makan soba tempura yang mau gak mau ya dituruti oleh Chihiro. Yaps, Chihiro bisa lebih gampang akrab, mungkin karena faktor mengetahui penderitaan si bocil kah? Well, kalau dari pemikiran Shiba sendiri ya, itu emang udah sifat bawaan Chihiro yang pandai merawat orang lain. Lantaran sebelumnya pun ya, ayah dari Chihiro bersifat agak serampangan dan Chihiro yang menangani itu semua. Mulai dari makan, kebutuhan rumah, sampai mencuci, kayaknya Chihiro semua yang ngurus. Ngadepin karakter orang yang nyebelin macam si bocil pun udah biasa bagi Chihiro karena hari-harinya menghadapi sang ayah yang luar biasa seperti itu. Lanjut menyorot ke Chihiro dan bocil tadi. Usai makanan datang, bocil ini akhirnya memberitahu namanya, yakni Saru. Membalas hal tersebut, Chihiro juga memperkenalkan diri. Tapi Chihiro juga melanjutkan kalau ia berniat membawa Saru ke pantai asuhan setelah makan. Saru jelas menolak. Kalau dari kata dia mah, makanan ini udah kayak kontrak bahwa Chihiro mau melindungi Saru. Chihiro masih bersabar memberi penjelasan ke Saru, semisal tempat Hinao bukan untuk bermain-main. Saru membantah dan tetap kekeh ia lagi serius. Chihiro mencoba memastikan untuk mencari tahu alasan Saru dikejar orang jahat. Pertanyaan yang satu ini masih gak mau dijawab juga oleh Saru. Setelah sebelumnya juga sempat ditanyakan Shiba kan. Terlihat dari ekspresinya sih, sepertinya keadaan yang sulit. Mungkin ketiadaan kedua orang tua Saru juga berpengaruh dari jawaban ini. Next, berganti topik, Chihiro ingin tahu katana seperti apa yang dilihat oleh Saru. Maka Saru mengabarkan bahwa katana itu sangat kuat serta dapat mengeluarkan awa. Seketika ya, Chihiro teringat Yuto buatan ayahnya. Yang mengganggu pikiran Chihiro adalah gimana ceritanya Saru mampu mendeskripsikannya dengan baik. Nah, guna mencari informasi lebih, Chihiro kembali menanyakan apa orang jahat ini punya lambang api di punggungnya atau enggak. Saru menjawab tidak. Pertanyaan terakhir ya, apakah orang membawa katana ini sendirian? Ternyata enggak sendirian. Lalu tepat di belakang Chihiro ada pria yang memakai anting besar berbentuk lingkaran di telinganya. Ia baru aja menusuk leher pelayan resto menggunakan kedua sumpit. Sadar ada kehebohan, Chihiro berusaha menangani. Namun dengan cepat ya, pria ini menggunakan teknik yang ia sebut furaku, melemparkan Doruma dan mengakibatkan ledakan yang besar. Yaps, pria ini seorang penyihir. Seketika Chihiro menyadari apa yang dikatakan Saru bukanlah kebohongan dan meyakini kata yang dilihat Saru berhubungan dengan organisasi yang selama ini ia cari. Ya, agak terlambat memang. Kondisi saat ini Saru diamankan penyihir, sedangkan Chihiro bersiap dalam mode tempur. Itu dia pembahasan kita untuk chapter 3 kali ini. Seperti biasa, manga ini masih berusaha membahas latar belakang konflik serta pengenalan karakter satu persatu. Belum banyak yang bisa dikomentarin, mengingat fight berat pun tidak tersaji. So, buat melihat kehebatan Chihiro sesungguhnya atau mau melihat teknik sihir Shiba lebih lanjut, mungkin di chapter mendatang. Tapi yang jelas, adanya karakter baru cewek kecil ini ya membuat sedikit pertanyaan muncul. Ini bakal jadi main poin penting sih ini cewek bocil ini, karena kan gak mungkin dia dikejar-kejar oleh penyihir tanpa alasan. Bahkan lihat aja kan, di halaman akhir si Charo ini ditahan dengan baik gitu loh, nggak dilukai atau gimana, kayak mau ditangkap hidup-hidup tapi tanpa luka. Wow, ini keren sih ya. Coba aja dilihat nanti lah perkembangannya ya. So, see you next time. Stay tune in Mr. K yang bahas Kagurabachi. Kita coba bahas sampai sebetah apa Mr. K bahas ini. Oke, see you next time. Ada Instagram Melos. Everyone, salam Adiberia.